Belum ada? Ya, sambil jalan nanti setelah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa bertanya ya, berkaitan dengan topik risetnya. Saya coba pakai browse, apakah nanti sebentar dia bisa terpindah. Kalau kemarin itu nggak bisa, slide-nya nggak bisa berpindah ya ketika saya pindah. Saya coba pakai pilihan yang terus, mudah-mudahan bisa. Belum nampak ya Bapak Ibu? Belum, Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah lihat ininya, sudah lihat PPT-nya? Belum, Bu. Belum? Saya sudah, Ibu. Nampak, Bu, saya nampak. Sudah. Oh, ada sebagian yang sudah, ada yang sebagian belum. Berarti yang belum masih terenggalau jaringan. Bagaimana Pak Narto, sudah? Sudah, Bu, sudah kelihatan, Bu. Oke. Suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, Kita Bu. mulai, Bapak Ibu. Selamat sore ya. Kita bertemu lagi di sesi pertemuan kedua. Hari ini saya coba menyampaikan dua materi sekaligus karena waktu hari Jumat kita tidak bisa kuliah ya. Jadi hari ini saya akan coba menyampaikan dua materi. Dua materi ini memang saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Jadi pertemuan 2 dan 3 saya gabung di hari ini. Nah, nanti Bapak Ibu dalam perjalanan boleh bertanya kira-kira yang berkaitan dengan topik yang Bapak Ibu inginkan ya. Nah, jadi kalau kita masuk di proposal dan masalah penelitian ini berkaitan, jadi suatu proposal itu disusun atau dibuat itu karena memang kita punya rasa, seperti yang kemarin saya jelaskan, kita punya rasa ingin tahu atas sesuatu yang menjadi pertanyaan di dalam benak kita. Nah, kemudian kemarin sudah saya sampaikan ya, kira-kira kalimat apa yang paling cocok atau yang paling sesuai dengan topik riset kita. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam suatu penelitian ya, menarik atau tidaknya orang membaca laporan riset kita itu dilihat dari masalah penelitian. Apakah masalah itu masih menarik ataukah tidak gitu ya. Nah, sehingga rumusan masalah itu menjadi sangat penting. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, di dalam satu penelitian itu kita perlu mengemukakan dengan sangat rinci tapi dengan bahasa yang yang rigid, bahwa kita memang ingin melakukan riset ini disebabkan karena apa gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ini ada
kurang lebih 5 hal yang akan kita bicarakan ya. Yang pertama arti penting ya, kemudian fenomena akuntansi yang berkaitan dengan masalah-masalah pertanyaan riset, kemudian identifikasi masalah, ketersediaan data, kemudian bagaimana pentingnya proposal dan bagaimana penyajian proposalnya. Jadi kalau kita lihat di arti penting penelitian bisnis ini, ya kita mengacu dari bahwa ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, kita harus melihat dulu nih, ya kita memiliki datanya ataukah tidak. Karena dalam suatu penelitian itu kita punya keterbatasan waktu. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya punya waktu yang sangat panjang, mau selesai kapanpun nggak masalah. Yang penting penelitian saya itu bagus gitu. Nah itu nggak ada. Yang jelas orang pengen hasil laporannya bagus dengan waktu yang memang sudah ditentukan. Misalnya salah satu contoh adalah ketika Bapak Ibu ingin lulusnya kapan gitu ya. Time constraint-nya itu adalah mau pengen lulusnya kapan. Nah itulah time constraint ketika Bapak Ibu harus memilih topik yang kepemilikan data itu menjadi penting ya. Mengapa? Karena data itu adalah sumber informasi ya. Nah dengan data itu kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya ya, dengan data itu bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Saya sekarang ambil contoh kasus pandemi corona ini ya. Ini merupakan salah satu satu permasalahan yang tidak hanya dialami di Indonesia atau tidak hanya dialami di Papua, tapi seluruh dunia itu mengalami masa pandemik ini. Nah, ketika ada keputusan apakah kita perlu memberi vaksin ya kepada semua masyarakat ataukah tidak, maka kita perlu data yang menyebutkan apa kelebihan vaksin, apa kekurangan vaksin, vaksin itu diberikan jika apa gitu ya, siapa-siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin. Nah, ketika kita memiliki informasi tersebut, baru kemudian kita bisa membuat keputusan yang tepat atas data yang kita miliki ya. Nah, Bapak Ibu saya minta maaf di tempat saya kebetulan ada angin dan hujan, jadi mungkin suara-suara angin bisa terdengar di sini ya. Nah kemudian dengan adanya data itu kemudian kita juga bisa memecahkan suatu permasalahan ketika misalnya masyarakat bertanya apakah vaksin itu aman gitu ya. Nah kita bisa menjawab permasalahan itu dengan kepemilikan data. Data apa? Yaitu data kecukupan informasi, bukti-bukti empiris tentang bagaimana vaksin bekerja dan lain sebagainya. Begitu juga dari permasalahan di accounting, ya. Betapa pentingnya data. Nah, jadi bisa jadi Bapak Ibu waktu dapat mata kuliah dari Bu Siti, ya, Bapak Ibu di dalam time framing behavioral bagaimana data bekerja, ya, baik yang berkaitan dengan fiksasi data, ya, data fixation, ya. Data yang kemudian membuat kita terkadang ya seorang akuntan karena dia terbiasa menggunakan data-data historis ya. Sorry ya Bapak Ibu angin ya. Ketika menggunakan data-data historis itu bisa saja berdampak pada kebiasaan ya. Jadi kadang misalnya kalau dia menemui masalah A, dia mengatakan oh dulu saya pernah menyelesaikan persoalan dengan cara ini dan selesai. Akhirnya setiap persoalan yang A itu dia selalu membuat keputusan yang sama seperti dulu. Padahal dia lupa ya lingkungan bekerja itu bisa saja berbeda gitu ya. Nah, berbeda seharusnya satu keputusan yang dibuat hari ini itu tidak sama dengan yang sebelumnya walaupun persoalannya sama. Karena data bisa saja berbeda ya. Dulu misalnya ada keterbatasan data informasi, sekarang ada penunjang untuk mendapatkan informasi lebih banyak melalui IT dan lain sebagainya. Ya, nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan data. Begitu juga dengan penelitian. Ya, nah penelitian saat ini ya, yang dulu kita begitu sulit untuk mendapatkan data-data pendukung, baik itu data-data laporan keuangan dan lain sebagainya. Sekarang itu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Gitu. Ya, orang bisa mendapatkan laporan keuangan kapan dan di mana saja ya melalui laman-laman internet. Nah, atau juga Bapak Ibu sekarang yang riset-riset
riset-riset primer yang mengumpulkan data lapangan, orang sudah menggunakan Google Form untuk bagaimana dia mengirim kuesioner melalui grup-grup ya, kemudian dari masing-masing grup membagikan lagi kepada orang lain. Nah, proses pengumpulan data ini menjadi sangat lebih mudah saat ini. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana data itu bisa membantu kita di dalam menyelesaikan masalah. Ya, nah sehingga Bapak Ibu bisa lihat begitu pentingnya ketersediaan data. Jadi dari kemarin saya selalu menanyakan kepada mahasiswa ketika memberikan judul, saya selalu sampaikan yang penting datanya ada, gitu ya. Nah itu bagi mereka yang menggunakan data sekunder. Bagaimana dengan yang data primer? Nah yang data primer berarti yang penting alat untuk mendapatkan datanya ada. Nah alat itu apa? Yaitu kuesioner. Ya. Terus siapa yang mau ditanyain, yaitu responden, ya, populasi dan sampelnya jelas gitu. Nah kalau mereka ada baru kita bisa mendapatkan data ya. Tapi kalau mereka tidak ada, nah jangan pernah melakukan riset-riset ilmiah tadi ya, karena tidak mungkin kita melakukan suatu proses riset tapi datanya tidak ada ya. Terus kemudian kita tidak dibatasi waktu ya, kemudian riset yang kita lakukan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi tujuan hidup. Ini hal-hal yang berkaitan dengan kenapa suatu riset itu bisa dibangun jika memenuhi unsur-unsur ini. Jadi ada batasan waktunya, ada ketersediaan data, kemudian bagian dari suatu proses keputusan, kemudian ada kontradiktif antara biaya dan manfaat gitu ya. Nah itu baru kita bisa membangun suatu riset ilmiah. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur ini ya nggak perlu buat riset karena tidak ada manfaatnya gitu ya. Jadi suatu riset itu penting jika ada manfaatnya. Kemudian antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh itu sejalan. Nah, jadi dari gambaran itu Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata di dalam membuat suatu riset ya itu sebenarnya tidak sulit. Ya, yang sulit itu adalah bagaimana kita memulai. Nah, biasanya suatu riset itu dimulai dengan bagaimana kita mengumpulkan ya atau kita menemukan satu masalah dan kemudian kita bisa mampu menerjemahkan bahwa itulah permasalahannya, bukan fenomena. Nah, seperti kemarin saya jelaskan, kalau Bapak Ibu sakit ya, demam ya, Bapak Ibu batuk ya, kemudian Bapak Ibu ke dokter kasih obat batuk dan dokter kasih obat demam, berarti itu belum menyelesaikan persoalan karena belum mendapatkan masalahnya. Yang diobati itu hanya baru gejalanya ya. Jadi ada fenomenanya demam, ada fenomenanya fenomena batuk ya. Tapi apa yang menyebabkan batuk dan apa yang menyebabkan demam itu belum terungkap ya. Nah, jadi yang disebut dengan problem discovery itu adalah menemukan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kenapa korupsi terjadi, itu terus Bapak lihat dari gejala misalnya gaya hidup ya, kemudian lihat dari gejala tingkat kepuasan gitu ya. Kemudian lihat dari kebutuhan ya. Itu hanya baru fenomena atau gejala ya. Kita bisa menceritakan ya bagaimana gaya hidup seseorang, tapi kita belum menemukan persoalan yang sebenarnya, kenapa yang bersangkutan korupsi atau kenapa terjadi fenomena orang beramai-ramai korupsi dan kemudian KPK melakukan tangkap tangan. Nah, seharusnya fenomena tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini seharusnya sudah mengarah kepada seluruh atau semua pimpinan itu mulai hati-hati. Seharusnya itu sinyal dari KPK bahwa hati-hati kalau mau korupsi, kami sudah punya data yang bisa kapanpun kami tangkap gitu ya. Tapi ternyata itu tidak menjadi hal yang menakutkan ya, sinyal yang menakutkan. Itu dilihat dari ternyata masih ada yang ditangkap lagi, masih ada. Berarti hukum ataupun persoalan yang sebenarnya tentang korupsi ini kita belum ketemu. Ya, bagaimana membuat korupsi ini hilang tuh kita belum ketemu ya. Apakah dengan memberi hukuman itu sudah membuat dia jerak? Ternyata tidak juga. Banyak yang sudah masuk penjara, tapi banyak juga di luar yang masih berbuat fraud ya dan lain sebagainya. Nah, ini satu persoalan bagaimana kita menemukan supaya bisa mendapatkan jawaban bahwa
faktor apa yang bisa membuat fraud berkurang misalnya, ya. Nah, orang biasanya kadang kembali ke mulai melakukan riset-riset yang berkaitan dengan values, ya, melihat moral, etika, melihat tingkat religitas, ya. Nah, kemudian ada yang menemukan ternyata religitas itu tidak berpengaruh terhadap berkurangnya korupsi. Nah, kita bisa buktikan juga dengan ada yang misalnya Bapak Ibu bisa lihat banyak orang yang tidak menyangka ya seseorang melakukan tindakan fraud, ya. Karena bisa jadi bukan dia yang berkeinginan melakukan fraud, tapi bisa jadi ada orang-orang di sekitaran dia yang kemudian membuat dia ikut berada di dalamnya, ya. Ada orang yang terkena kasus korupsi tapi sebenarnya dalam sisi ketidaktahuan misalnya, ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat suatu men-treasure, ya, untuk menemukan problem discovery-nya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini langkah yang pertama seperti yang kemarin di slide yang sebelumnya juga, ya, itu sudah disampaikan langkah-langkahnya. Nah, yang berikutnya adalah kita setelah kita menemukan permasalahan dan kita kemudian mengartikan maksudnya di permasalahan itu apa, ya. Nah, ini kita kemudian membangun desain, ya, membangun desain riset mulai dari pemilihan lokasi, teori, metodologinya, ini mau pakai data sekunder atau primer dan lain sebagainya. Nah, kalau mau menggunakan riset riset dengan data sekunder atau primer, kita harus menentukan dulu samplingnya siapa atau samplingnya apa, gitu. Sampling siapa berkaitan dengan orang, sampling apa bisa berkaitan dengan institusi atau data. Mau waktunya kapan, tahun berapa sampai berapa, gitu, ya. Nah, dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa membuat report, ya. Nah, dari hasil report ini kemudian nanti akan muncul lagi penelitian yang baru. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa riset yang baik itu adalah riset yang bisa memunculkan pertanyaan baru. Artinya dari hasil riset ini, itu dia bisa menghasilkan riset apa lagi, gitu. Jadi kalau risetnya berhenti, ya berarti nggak menarik, gitu, ya. Nah, yang berikutnya adalah, isunya, ya. Nah, isu riset itu sebaiknya dia punya jawaban, gitu. Artinya kita tahu bahwa kalau kita melakukan penelitian ini, kita akan menemukan jawaban. Ya, jangan membuat riset yang tidak bisa menemukan jawaban. Ya, saya ngambil contoh, Bapak Ibu ingin meneliti tentang bagaimana Power Rangers berubah misalnya, ya. Karena anaknya Bapak Ibu misalnya bertanya kepada Bapak Ibu, "Pah atau Mah, bagaimana sih Power Rangers itu berubah?" Terus Bapak Ibu, ya, coba Papa pengen tahu, nanti Papa penelitian atau Mama penelitian. Itu nggak mungkin Bapak Ibu dapat jawabannya. Nah, jadi kalau memang sudah tahu tidak akan menemukan jawaban, ya jangan lakukan penelitian, buang-buang waktu dan biaya, gitu. Jadi persoalan yang kita hadapi, yang kita teliti itu memang secara rasional itu bisa kita temukan jawaban lewat penelitian, ya. Nah, yang berikutnya adalah opportunity bahwa peluang riset itu menjadi besar karena apa? Karena manfaat, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita kita lupa bahwa riset yang kita buat ini harus bisa memberi, ya, harus memberi masukan, kebijakan atau apapun kepada ruang lingkup yang kita teliti, ya. Jadi jangan sampai riset kita itu hanya disimpan di perpustakaan, ya. Kemudian dia jadi, ya, barang kadaluarsa misalnya, ya, yang sampai waktunya kemudian dibakar atau hilang, gitu. Nah, kalau bisa riset kita itu bisa memunculkan permasalahan-permasalahan berikutnya yang kemudian diteliti lagi, ya. Bapak Ibu bisa lihat para penemu-penemu teori-teori sebelumnya itu sampai sekarang namanya masih disebut. Itu karena apa? Karena opportunity ruang riset mereka itu masih terbuka sampai sekarang untuk dilanjutkan. Misalnya Newton yang menemukan listrik, ya. Nah, itu sampai hari ini tuh berkembang terus, nggak berhenti, gitu, ya. Dari zaman dulu hanya pakai dari diesel atau solar berkembang sampai sekarang, gitu, ya. Sampai sekarang mulai menggunakan sistem pulsa, gitu, ya. Itu semua adalah perkembangan dari bagaimana temuan awal itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika
fenomena yang kita munculkan di dalam riset itu bisa dijelaskan secara teori. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengatakan begini, ini riset saya itu paling baru. Belum pernah ada orang yang melakukan riset ini. Gak mungkin. Coba Bapak Ibu ketik topik risetnya Bapak Ibu, akan muncul banyak topik-topik sebelumnya. Itu tandanya apa? Riset itu sudah hidup dari sekian puluh atau sekian ratus tahun sebelum kita ada. Nah, artinya sebuah teori itu dibuat karena risetnya sudah dilakukan sebelumnya. Tidak ada suatu teori itu dibuat hasil mengarang, itu nggak ada ya. Suatu temuan itu dibuat karena ada suatu penelitian yang dilakukan terus-menerus ya. Misalnya teori framing ya, teori pembingkaian. Orang melakukan penelitian sampai mendapatkan hadiah Nobel itu ya. Nah, itu disebabkan dia mengatakan bahwa ternyata orang itu paling suka membuat pembingkaian dari suatu berita gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan berita-berita yang Bapak Ibu baca itu dibingkai sedemikian rupa untuk mendapatkan respon dari si pembaca ya. Nah, pembingkaian itu dibagi atas dua, ada pembingkaian positif, ada pembingkaian negatif ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana dampak pembingkaian di akuntansi terhadap pembuatan keputusan investor, bisa jadi itu diujikan di dalam suatu riset ya. Jadi bagaimana investor itu membaca bingkai informasi, misalnya dicontohkan seperti ini. Perusahaan mengumumkan bahwa dia akan membagi dividen, gitu. Nah, atau sebenarnya perusahaan itu dalam keadaan merugi, ya. Dia tidak akan mampu membagi dividen. Tapi kalau dia mengumumkan bahwa perusahaan ini sedang rugi, bisa jadi tidak ada investor yang mau menyuntik dananya buat dia supaya kemudian dia bisa kembali bangkit. Maka dia akan membuat framing informasi yang sedemikian rupa ya, sehingga investor itu bisa sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi dia bisa memberi informasi yang sedemikian rupa supaya investor itu tertarik, misalnya dengan pengumuman perusahaan ini sedang masa berkembang yang berorientasi pada laba, direncanakan. Nah, ada menggunakan kata direncanakan akan membagi dividen. Namanya juga rencana, besok lusa kalau dia tidak membagi juga ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, direncanakan akan membagi dividen sebesar berapa persen dari laba. Nah, ketika informasi seperti itu disampaikan kepada investor, maka investor mulai bertanya-tanya, ya, apakah benar gitu ya dia akan membagi. Karena ada ketertarikan, maka dia akan mempelajari perusahaannya dan bisa jadi dia akan melihat, bisa jadi perusahaan ini akan tumbuh lagi dalam situasi sekarang, kemudian dia akan membeli sahamnya dengan harga yang diharapkan nanti sekarang ini murah, kemudian besok berkembang dalam posisi saat ini gitu. Nah, itu hal-hal yang kemudian frame positif yang dibuat untuk membangkitkan ya bagaimana investor itu terpengaruh atas suatu informasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat di misalnya di lingkungan dokter ya, dia tidak akan memberi informasi negatif terhadap pasiennya. Dia tidak akan mengatakan misalnya, Bapak Ibu minum obat ini nanti Bapak Ibu mati gitu, nggak akan gitu ya. Walaupun dia tahu persis misalnya, oh ya ini obat ini hanya sebagai membantu untuk mengurangi rasa sakit, tapi dari sisi medis sebenarnya yang bersangkutan itu sudah sudah parah dan sebagainya, itu nggak akan dia menyampaikan bahwa Bapak Ibu minum obat ini saja nanti Bapak Ibu mati juga gitu, nggak akan. Tapi dia akan mengatakan bahwa Bapak Ibu minum aja obatnya, siapa tahu ya dengan minum obat ini Bapak Ibu sembuh gitu. Nah, itu namanya framing positif gitu. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan bagaimana suatu framing dibuat ya dari fenomena yang ada sehingga orang bisa membuat keputusan. Nah, itu penjelasan dari teori. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu ingin meneliti tentang aset misalnya, ya, Bapak Ibu bisa dapat teorinya, dukungan teori. Misalnya dari teori kepemilikan ya, bahwa yang namanya orang memiliki aset itu pasti asetnya itu dijaga, dicatat dan macam-macam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin penelitian tentang inventarisasi aset ya dan sebagainya, ya udah
teori yang paling pas itu adalah berkaitan dengan kepemilikan, karena orang yang punya aset itu dia pasti harus mengingat aset itu ada di mana, dia simpan di mana, ya, mencatatnya di bagaimana, gitu ya. Nah, jadi kalau dia punya buku tabungan pasti disimpan, gitu ya. Dari sisi legalitasnya, kalau dia punya tanah pasti disimpan sertifikatnya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dukungan teori yang berkaitan dengan suatu persoalan riset, ya. Nah, kemudian misalnya terkait dengan akuntabilitas pelaporan keuangan misalnya, ya kita tahu suatu laporan keuangan itu dibuat ya karena kita patuh kepada aturan, gitu ya. Orang mau melihat kita transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya terkait dengan good corporate governance. Nah, kita harus pakai teori-teori yang mendasari itu, ya, teori GCG atau teori kepatuhan, ya. Nah, sama dengan kalau Bapak Ibu mau meneliti tentang pajak misalnya, banyak aspek pajak yang teori-teori di aspek pajak menjelaskan, terutama yang behavioral, ya. Nah, mudah-mudahan Bu Siti sudah menyampaikan waktu lewat akuntansi keperilakuan. Nah, ini hal-hal yang tadi saya jelaskan dari teori yang sudah ada. Tapi bisa juga ketika kita menguji teori yang sudah ada, kita bisa menemukan suatu teori baru atau suatu pengujian dari suatu model yang baru, ya. Nah, ini bisa saja terjadi, ya. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat, ya, ketika orang membahas tentang teori peran, ya, teori role stress, ya, bahwa orang itu kalau dia bekerja dengan lebih dari satu pekerjaan itu bisa jadi konflik, ya. Teori konflik itu peran konflik. Apanya yang konflik? Konfliknya bisa dari pekerjaannya. Artinya kalau pekerjaannya itu bertentangan, dia kemudian mau buat yang mana sih lebih dulu, sana atau sini. Aduh, waktu nggak cukup. Nah, itu konflik. Nah, atau ambiguitas, ya, adanya ambigu atas peran itu bingung, gitu ya. Ada informasi ini dan bagaimana caranya dia buat keputusan dari berbagai macam informasi dari peran dia, gitu ya. Apalagi kalau tidak ada informasi sama sekali, gitu ya. Itu ambiguitas. Nah, kemudian ternyata dari teori ambigu itu lahir suatu teori yang menjelaskan bahwa stres itu tidak hanya terjadi karena ada konflik dan hanya ada konflik dengan ambiguitas tadi. Ternyata stres itu juga bisa terjadi jika pekerjaan itu overload, ya, ada role overload. Jadi bahwa pekerjaan itu ketika dia banyak dalam satu waktu, itu bisa mengakibatkan orang stres terhadap pekerjaannya. Nah, ini kemudian muncul teori baru, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa orang bisa saja menemukan teori baru dari teori yang sudah ada, ya, dari fenomena yang terjadi. Jadi riset itu bisa melakukan banyak hal, tapi di tempatnya Bapak Ibu, di levelnya Bapak Ibu, ya, level pendidikannya Bapak Ibu, bisa jadi kita baru sampai di level ketiga, ya. Nah, biasanya yang menguji fenomena dan kemudian menemukan teori baru atau teori penunjang atau model baru riset, gitu, itu biasanya kalau levelnya disertasi, ya. Nah, ini hal-hal yang Bapak Ibu sudah bisa bayangkan besok kalau saya penelitian itu sampai di mana, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam menyusun suatu kalimat, suatu permasalahan penelitian itu ada yang harus dipikirkan, yaitu yang pertama yang paling penting itu adalah permasalahan yang mau kita teliti itu harus bisa dilakukan, ya. Jadi jangan mengangkat suatu masalah yang tidak bisa kita lakukan seperti yang tadi saya contohkan. Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan bagaimana Power Rangers berubah. Itu penelitian yang tidak bisa kita lakukan dengan baik. Kita bisa lakukan penelitiannya misalnya nonton filmnya, kemudian kita menceritakan bagaimana perubahan gerakannya, gitu. Tapi itu adalah hanya berkaitan dengan suatu fenomena yang ada di film, bukan realita dan bisa menunjukkan bagaimana proses dia berubah, gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu dipikirkan, ya. Jadi waktu menyusun kalimat permasalahan itu harus hati-hati. Nah, yang berikutnya, setiap masalah itu harus bisa dibarengi dengan cara bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu tahu caranya.
Jadi jangan sampai membuat proposal, kemudian setelah selesai proposal, selesai seminar, kemudian itu disimpan di bawah bantal karena dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya ya menyelesaikan masalah penelitian. Atau dia sudah tahu, sudah punya kuesioner dan lain sebagainya, tapi kemudian dia tidak tahu bagaimana cara analisis data. Nah, jadi yang disebut dengan bagaimana memecahkan itu tidak hanya sampai dengan bagaimana mendapatkan instrumennya, tapi sampai dengan tahu bagaimana setelah data datang, ditabulasi, kemudian dihitung, kemudian dianalisis, analisisnya pakai apa, nah itu tahu semua gitu. Nah, karena kalau sudah tahu semua, baru bisa mendapatkan pemecahan masalah. Nah, untuk menemukan masalah, biasanya kita bisa mulai dari identifikasi bidang. Seperti kemarin, saya tanya satu-satu, terus kemudian saya melakukan identifikasi, oh ternyata ada 2 bidang utama ya, yang berkaitan dengan pilihan Bapak Ibu besok kalau nanti masuk di konsentrasi. Yaitu yang pertama akuntansi pemerintah daerah dan yang kedua adalah aset. Dari mana saya bisa mengidentifikasi? Yaitu dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada Bapak Ibu tentang topik penelitian. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu seperti waktu Bapak Ibu saya tanyakan, mau topiknya apa ini? Saya kemudian tanya, apa yang ingin diujikan? Di bagian mana? Gitu. Nah, itu tandanya saya sedang mengarahkan kepada Bapak Ibu untuk mulai melihat kalau ingin menulis aset, persoalannya yang mana, ada di mana, gitu. Karena itu penting ketika kita ingin menulis latar belakang, ya. Nah, dari latar belakang itu baru kemudian kita bisa menemukan suatu benang merah, ya. Dari cerita latar belakang itu kita bisa tahu kira-kira nanti ini mau diselesaikan pakai apa, ya. Mau kumpul datanya bagaimana, ya. Mau analisisnya bagaimana. Itu dari kita setelah mendapatkan cerita di dalam pokok permasalahannya. Nah, nanti setelah itu baru kita merumuskan dengan kalimat yang simpel ya, tapi jelas dan tidak ambigu, ya, tidak membingungkan. Nah, terkadang ada yang menyusun masalah seperti ini. Apakah ada pengaruh antara ketidakjelasan sasaran anggaran yang dilakukan oleh gitu? Ada yang menulis seperti itu. Itu tidak perlu ya, jadi langsung pada variabel pengujinya, nggak usah yang dilakukan oleh seorang bla bla bla, itu nggak perlu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa merumuskan secara sederhana tapi jelas dan tidak ambigu ya, dengan bahasa yang mudah untuk dipahami ya. Bapak Ibu kalau mau bertanya bisa langsung raise hand ya, atau langsung bersuara, tidak apa-apa ya. Jadi jangan jangan tunggu sampai selesai ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu ya, bagaimana mendapatkan suatu topik ya. Ada yang dari personal values ya, ada yang dari personal experience ya, ada yang dari knowledge ya, ada kurang lebih 4 sampai 5 hal yang. Nah, sekarang kita lihat tipe masalahnya itu biasanya ada di mana. Gitu. Nah, yang pertama bisa saja dari lingkungan organisasi. Ya, jadi misalnya penelitian Bapak Ibu berada di lingkungan, misalnya ada sekian OPD yang berada memiliki bidang tugas dan kewajiban yang hampir sama. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penelitian di OPD sosial, pendidikan, kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang hampir sama misalnya ya. Di area, kemudian ke areanya yang mana? Oh, mau keuangan, mau kinerja, mau audit, nah itu adalah areanya ya. Masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian dari permasalahan itu teori apa yang menjelaskan? Nah, tadi sudah saya contohkan. Bapak Ibu ingin meneliti tentang akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya. Kemudian teori apa yang bisa menjelaskan tentang akuntabilitas, transparansi, kemudian responsibility. Oh, ternyata teori yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan. Karena aturan itu, teori kepatuhan itu menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau suatu organisasi harus patuh terhadap rule ya,
aturan atau pedoman yang sudah ditetapkan. Artinya suatu organisasi kalau dia mau mau dinilai, dia harus membuat laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari perjalanan organisasi itu. Ya. Nah, kita bisa pakai juga New Public Management misalnya yang bercerita tentang ketika ada yang penelitian tentang, kalau nggak salah kemarin, penerapan SAK ya, penerapan SAK di di lingkungan gereja misalnya. Teori apa yang menjelaskan tentang persoalan yang berkaitan? Bisa saja kita menggunakan New Public Management Theory ya. Di dalam New Public Management Theory itu ada reformasi keuangan. Di dalam reformasi keuangan itu di situ menjelaskan tentang bagaimana berpindahnya penggunaan dari sistem kas ke sistem akrual gitu ya, pedoman pengakuan pencatatannya. Nah, kemudian kaitkan dengan penerapan SAK yang bisa jadi ada nuansanya menuju ke situ. Nah, itu kita mencari bagaimana hal yang teori tadi bisa menjelaskan ya, menjelaskan fakta yang kita temui di lapangan, realitanya seperti apa. Nah, itu yang kemarin saya jelaskan bahwa riset-riset kita ini lebih banyak menggunakan pendekatan deduksi ya, bukan pendekatan induksi. Nah, berbeda halnya kalau Bapak Ibu ingin meneliti yang sifatnya kualitatif. Nah, cuman kami di Maksi tidak bisa melakukan kualitatif murni. Dia harus memadukan dengan kuantitatif. Karena Bapak Ibu tidak mudah untuk membuat suatu pernyataan ya dari suatu kalimat gitu, bahwa ketika seseorang mengatakan kepala desa telah jujur di dalam. Nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan kata jujur itu indikatornya apa. Itu harus bisa menjelaskan secara detail dari hasil observe ketika dia ingin melakukan penelitian kualitatif. Nah, ini tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama ya untuk bisa. Jadi ada orang yang kemudian hanya menggunakan wawancara 2-3 orang, dia kemudian bertanya 1-2 hari, dia kemudian membuat laporan seakan-akan itu riset kualitatif. Itu keliru ya. Riset kualitatif itu membangun suatu riset kualitatif itu tidak mudah gitu ya. Dia harus bagaimana menggali suatu persoalan dan mendapat jawabannya itu secara detail. Nah, mungkin saya menceritakan sedikit tentang riset kualitatif yang dilakukan di Amerika oleh atau mungkin yang paling gampang ya, Bapak Ibu pernah nggak dengar ada salah seorang ilmuwan dari Australia yang sedang mengambil gelar PhD, kemudian dia melakukan penelitian tentang bagaimana peran istri kepala suku adat ya di Papua dalam membantu suaminya dalam penyelenggaraan pembuatan keputusan dalam organisasi adat gitu ya. Nah, kemudian untuk dia bisa mendapatkan jawaban itu lebih akurat, dia harus ada di dalam sistem itu ya. Makanya dia kemudian menikah dengan salah satu kepala suku adat ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya itu ya, kemudian menikah sampai punya anak, kemudian dia mencatat semua bagaimana dia melihat istri-istri yang lain dari kepala suku itu ketika rapat berperan, apakah mereka diam saja. Nah, itu dia ada di dalamnya dan dia menikah dengan kepala suku. Itulah kualitatif gitu ya. Nah, jadi saya tidak yakin kalau Bapak Ibu membuat kualitatif betul-betul riset kualitatif murni ya dengan pendekatan fenomenologi yang seperti dari seperti antropologi budaya dan lain sebagainya itu ya, sangat berat gitu ya. Sama halnya dengan di Amerika ketika dia melakukan penelitian kenapa para pengemis itu ya memakai baju double-double gitu ya, kenapa mereka tidak suka masuk di pantai sosial ya. Itu dia bisa mendapatkan jawaban yang sangat menakjubkan dibandingkan dengan kalau hanya pakai kuesioner. Itu riset-riset seperti tadi itu tidak bisa menemukan jawabannya ya. Misalnya tadi yang dari Australia itu yang menikah dengan kepala suku adat, dia bisa jadi tidak mendapatkan jawaban yang akurat berkaitan dengan peran-peran istri di dalam suku adat kalau pakai kuesioner gitu. Begitu juga dengan yang tadi cerita yang tentang riset kualitatif dengan di Amerika. Nah, dengan dia kemudian berperan menjadi pengemis selama 1 tahun ya,
baru kemudian dia bisa mendapatkan jawaban kenapa pengemis di Amerika itu tidak mau masuk di dalam departemen sosial untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Karena ternyata dari sisi harga diri itu memalukan gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan kita di sini. Kalau kita di sini kalau dengar voucher itu walaupun dia itu sebenarnya punya pendapatan, dia ikut daftar supaya bisa mendapatkan tunjangan yang 300.000 itu ya. Padahal sebenarnya dari sisi kemampuan dia mampu gitu. Jadi sangat berbeda. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan, bisa mendapatkan jawaban yang lebih akurat gitu kalau dilakukan riset yang kualitatif. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, begitu banyak riset-riset kualitatif yang salah kaprah gitu ya, ketika dia hanya menyampaikan secara abstrak saja hal-hal yang dia temui dari hasil wawancara 1-2 hari gitu ya. Padahal seharusnya dia melakukan observe yang lebih lengkap gitu. Nah, makanya kami di Maksi tidak diizinkan yang kualitatif murni ya. Jadi harus memadukan misalnya dengan statistik deskriptif supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau itu ada indikator-indikator yang bisa dipakai untuk mengukur pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana suatu masalah itu ya bisa diuji secara teori dan kemudian bisa mendapatkan jawaban yang bisa diuji secara empiris ya. Nah, itu tipe masalahnya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan ya, suatu masalah yang menarik itu jika masalah dan topiknya menarik. Salah satu contoh masalah topik yang menarik itu jika sampai dengan hari ini riset itu masih berkembang. Nah, itulah makanya kemarin saya katakan carilah artikel acuan terbaru dari topik yang Bapak Ibu inginkan. Kalau misalnya ternyata sudah tidak ada lagi penelitian tentang itu, ya sudah ganti aja dengan yang lain daripada Bapak Ibu menggunakan artikel yang mungkin di 2001 atau malah tahun 1900-an gitu ya, yang sebenarnya sekarang sudah tidak lagi diteliti gitu. Nah, misalnya karena sudah bosen gitu ya. Misalnya topik yang biasanya saya nggak terlalu suka kalau itu di keuangan itu misalnya pengaruh rasio ya, perhitungan rasio terhadap kinerja organisasi, terus nanti hitung rasio likuiditas, solvabilitas, dan itu lagi gitu. Nah, itu kurang di level S2 itu kurang memiliki daya ketertarikan karena orang sudah tidak lagi berpikir hanya terbatas pada likuiditas, solvabilitas. Orang sekarang sudah berpikir tentang value added ya. Orang mulai berpikir tentang bagaimana tingkat perputaran uang gitu ya dalam organisasi untuk menambah investasi baru gitu. Nah, karena dengan membahas itu tuh pasti solvabilitas tercapai gitu. Nah, atau dengan bahas itu kita sudah tahu pasti perusahaan mampu bayar utang. Jadi tidak usah lagi menghitung rasio gitu ya. Rasio bukan berarti perhitungan itu tidak penting ya, tapi artinya kita bukan lagi melihat sesuatu dari luarnya, tapi kita melihat bagaimana menggali suatu permasalahan yang ada dalam organisasi agar yang tadi itu kita inginkan solvable liquid itu dengan sendirinya tercapai ya. Tanpa harus kita menghitung berapa persennya, kita sudah tahu bahwa dengan harga saham yang meningkat ya, jadi dari indikator ternyata kalau dari harga saham meningkat itu perusahaan pasti mampu bisa bayar utang gitu, karena sahamnya lagi laku gitu, berarti perusahaannya bagus gitu. Nah, itu hal-hal yang sekarang lebih banyak diteliti dibandingkan hanya sekedar melihat perhitungan rasio, karena investor sekarang juga sudah tidak terlalu percaya sama rasio ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk menemukan masalah itu bisa dari dua. Kita bertanya tentang teori ya, seperti tadi, apakah benar ketika orang membuat keputusan itu didasarkan pada pembingkaian informasi misalnya. Nah, itu berarti kita sedang menguji teori ya, artinya orang itu Bapak Ibu bisa lihat sekarang dari teori
pembingkaian framing itu kemudian lahirlah yang namanya teori konspirasi ya. Karena dari pembingkaian informasi itu akhirnya muncul ada berita-berita yang mengarah kepada sesuatu yang kemudian itu bisa memicu ya, bisa memicu hal-hal lainnya, sehingga disebut itu sebagai teori konspirasi ya. Nah, kemudian dari kajian empiris. Nah, kajian empiris ini biasanya dari temuan ya. Temuan-temuan riset sebelumnya kemudian menimbulkan pertanyaan gitu ya, misalnya hasil penelitian yang berkaitan di pajak misalnya mengatakan ternyata teks amnesti itu tidak meningkatkan kepatuhan gitu. Misalnya ada hasil penelitian mengatakan tidak ada pengaruh antara gitu. Oh, mungkin saya mengambil salah satu contoh ya, baru saja lulus kemarin dari ujian tutup, itu adalah satu penelitian yang temuannya tuh bisa dikatakan aneh, yaitu inventarisasi aset dan pemanfaatan aset itu tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Ya. Jadi yang berpengaruh itu hanya legalitas aset. Nah, terus malah yang inventarisasi aset, kalau saya lupa, tapi kalau tidak salah itu yang inventarisasi aset atau salah satunya lagi itu yang pemanfaatan aset itu malah walaupun tidak berpengaruh tapi angkanya tuh negatif gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang aneh, kok pemanfaatan aset kok malah berpengaruh kalau seandainya itu dia berpengaruh dengan angka negatif tuh malah tidak merujuk kepada optimalisasi aset. Jadi walaupun dia tidak berpengaruh tapi kalau angkanya negatif itu kan sudah membuat sesuatu yang membingungkan gitu dari sisi temuan. Kita harus mampu menjelaskan itu bahwa walaupun dia tidak berpengaruh tapi ketika angkanya negatif, ini siapa yang salah? Kita yang bertanya yang salah atau orang yang jawab yang salah atau memang realitanya seperti itu? Nah, itu yang saya minta dijelaskan, karena bisa jadi dengan keterbatasan sampel, ya jumlah sampel, bisa jadi sekarang dia tidak berpengaruh. Tapi kalau misalnya itu bisa diperbanyak sampelnya, lebih luas lagi, bisa jadi itu berpengaruh. Dan kalau berpengaruh dan itu negatif, berarti ngapain memanfaatkan aset kalau kemudian itu tidak bisa meningkatkan optimalisasi aset. Nah, itu harus dirasionalkan, gitu. Bagaimana sampai bisa jawabannya seperti itu, ya. Nah, atau tadi inventarisasi aset itu tidak penting berarti karena dia tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Yang berpengaruh cuma legalitas. Nah, itu harus dijelaskan ya, dijelaskan secara rasional mengapa sehingga terjadi seperti itu. Jadi bisa jadi inventarisasi aset itu kalaupun dia ada, kita catat, tapi kalau dari sisi legalnya itu tidak ada, ya, tidak punya, ya percuma gitu loh. Kita tidak bisa memberi penilaian terhadap suatu aset kalau secara tingkat kepemilikannya kita nggak ada, tidak ada bukti kepemilikan. Jadi memang secara legal itu penting. Jadi kalau sudah legal itu penting, suatu saat misalnya dia tidak melakukan inventarisasi walaupun dia salah, kita masih bisa menelusuri kenapa? Karena secara bukti kita punya gitu. Kita bisa cari dia ada di mana gitu. Nah, memang yang paling bagus adalah kalau dia sudah legal, dia juga tercatat dengan baik. Jadi penelusurannya lebih mudah. Tapi yang paling baik lagi daripada kita cuma catat tapi kita tidak menyimpan bukti legalnya, itu malah lebih fatal ya. Barangnya ada tapi bukti pendukungnya tidak ada gitu. Bukti sah bahwa itu kita punya itu tidak ada. Jadi misalnya kita bilang tanah itu kita punya kok, kita ada ceritanya dulu beli di mana. Percuma Bapak Ibu cerita seperti itu ya. Ya karena yang diperlukan itu adalah sertifikatnya gitu. Nah, jadi kalau sertifikat itu ada, Bapak Ibu bisa menelusuri asetnya ada di mana gitu. Nah, itu contoh bahwa bisa jadi temuan empiris ini kemudian bisa memunculkan suatu pertanyaan penelitian yang kemudian mengarah ke penelitian berikutnya. Karena ada permasalahan di temuan yang sebelumnya, ya. Nah, ini menarik, itulah makanya kenapa Bapak Ibu diminta untuk bisa membaca banyak artikel ya supaya bisa mendapatkan suatu kajian yang baik di dalam membuat suatu masalah penelitian. Nah, kemudian di dalam tadi sudah saya jelaskan ya, membuat masalah itu harus simple ya, jelas, tegas dan tidak ambigu ya. Nah, ini kemudian bisa diteliti ya.
saya lewatkan saja. Nah, jadi masalah itu seperti puzzle gini Bapak Ibu. Ya, dia masih terbelah-belah. Nanti kalau sudah temukan jawabannya baru dia menjadi puzzle yang benar. Nah, kemudian pernyataannya itu harus relevan dengan, jadi baik dari sisi akademik ya maupun dari sisi manajerial. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat penelitian di suatu organisasi ya, nah itu jawaban penelitian Bapak Ibu tuh tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu yang berbeda gitu ya dari sisi manajerial, bisa jadi temuannya Bapak Ibu itu tidak bisa diterapkan di situ gitu ya. Ini malah kemudian muncul bisa jadi suatu baru ya, suatu fenomena baru yang kemudian kita bertanya kenapa begitu gitu. Jadi harus relevan. Yang berikutnya adalah dia mampu menjawab permasalahan yang Bapak Ibu angkat dengan kalaupun Bapak Ibu punya keterbatasan, tapi itu bisa mampu untuk menjawab. Saya ngambil contoh, Bapak Ibu ingin sampelnya misalnya 120 ya. Tapi ternyata sampelnya yang Bapak Ibu punya cuma 80. Nah, tapi 80 itu mampu bisa menjawab permasalahan yang Bapak Ibu punya saat ini ya. Nah, jadi dengan keterbatasan sampel itu tetap masih bisa menjawab gitu ya. Nah, tapi jangan sampai berkurangnya itu terlalu banyak ya, tidak memenuhi standar kriteria penyampelan, maka bisa jadi itu tidak akan mampu menjawab persoalan. Kalaupun itu hanya mampu menjawab, bisa jadi itu hanya kebetulan, bukan karena power statistiknya ya. Nah, yang terakhir itu adalah selalu dijelaskan bahwa kalau tadi suatu masalah itu harus menarik, kalau sekarang juga pernyataan di dalam kalimatnya itu juga harus menarik. Jadi jangan sampai kita punya topik permasalahannya menarik, tapi waktu kita ingin mengungkapkannya di latar belakang itu menjadi tidak menarik karena fenomena yang kita ceritakan tidak lengkap gitu ya. Ada topik yang menarik ya, tapi kemudian dia tidak menceritakan di dalam latar belakang, itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Saya ngambil contoh, saya baru selesai mereview salah satu artikel untuk Indonesian Accounting Journal ya, punya IAI. Baru aja selesai 2 hari lalu saya kirim, tapi artikelnya itu saya tolak. Ini nggak bisa diterima di Indonesian Journal Research. Kenapa? Karena topiknya menarik. Dia ingin meneliti tentang pajak pertambahan nilai ya, PPN di masa pandemik. Nah, dia tulis di situ di UMKM Indonesia gitu. Tapi ternyata di latar belakang sama sekali tidak ada cerita tentang bagaimana PPN itu di masa pandemik. Apakah ada kebijakan baru dari pemerintah, apakah ada UMKM-nya mengalami kesulitan. Itu tidak ada sama sekali ceritanya. Malah dia cerita tentang peraturan-peraturan PPN saja. Berapa, apa-apa gitu. Terus UMKM yang diambil jadi sampel riset cuma 1 gitu. Padahal topiknya di judulnya ditulis Indonesia gitu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya topiknya menarik, tapi kemudian tidak menarik ketika dibaca gitu ya. Nah, jadi ini yang harus Bapak Ibu harus lihat bahwa menulis latar belakang itu sangat penting ya. Saya sendiri Bapak Ibu kalau ingin menulis artikel, latar belakang itu saya bisa lebih dari seminggu. Bisa seminggu 2 minggu tuh saya paling baru menyelesaikan latar belakang ya. Karena bagaimana mengaitkan dengan riset sebelumnya, bagaimana mengaitkan dengan fenomena saat ini, dan bagaimana membuat kalimatnya itu menjadi menarik gitu. Nah, itu penting gitu ya. Jadi kalau kita paham benar bagaimana menulis, kita tidak akan mengcopy ya, walaupun kita punya artikel acuan, kita tidak akan mengcopy dari artikel acuan pindah ke punya kita. Nanti acuannya orang lain lagi pindah ke kita. Kita tidak akan menemukan cerita dari risetnya kita, karena kita lebih banyak mengcopy punya orang lain gitu ya. Jadi riset yang menarik yang kita tulis itu harusnya kita bisa mengungkapkan ya bagaimana dan mengapa alasan kita melakukan riset ini tuh dengan jelas dan runtut. Nah, sehingga orang kemudian tertarik untuk membaca dan menelitinya. Kemudian Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di sini ya,
ini mungkin Bapak Ibu lihat bahwa untuk mendapatkan suatu telaah teori itu kita harus tahu dulu masalahnya, ya. Jadi kalau kita tidak tahu permasalahan, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mau pakai teori ini. Jadi tidak ada yang orang mengatakan, besok kamu mau penelitian pakai teori apa gitu. Oh nanti saya mau pakai agency problem teori misalnya. Loh ya kamu mau penelitiannya apa dulu, baru bisa tahu masalahnya, apa teorinya cocok apa enggak gitu. Jadi tidak bisa teori lebih dahulu. Jadi masalahnya apa, baru kemudian dicari teori yang cocok atau yang sesuai itu apa gitu. Jadi tidak bisa karena saking suka sama teorinya, jadi itu yang dipegang, baru dicari-cari cari-cari permasalahannya gitu. Nah nanti bisa jadi nggak ketemu permasalahan yang cocok dengan teorinya, ya. Nah nanti setelah dapat teori, baru kemudian dasar teorinya itu dikaitkan lagi dengan riset sebelumnya, baru kemudian dibuatlah hipotesis. Dari hipotesis diuji, kemudian dapat hasil, kemudian kesimpulan. Nah, nanti di laporan kembali lagi kepada seperti saya selalu katakan, hasil riset kita bisa jadi menjadi persoalan ya produk baru untuk menemukan masalah lagi untuk riset-riset berikutnya. Ada keterkaitan lagi untuk kemudian bisa sehingga seorang dosen itu selalu ditanyakan berapa citasinya. Citasi itu artinya berapa banyak risetmu itu dicitasi oleh orang lain gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menunjukkan bahwa riset kita itu menjadi riset yang menarik untuk dijadi quote oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke proposal ya. Nah, jadi yang namanya proposal itu adalah isinya itu seorang peneliti mulai dari merencanakan ya sampai dengan menyusun ya, bagaimana dia menyusun protokol di dalam risetnya itu dimasukkan di dalam proposal ya. Nah nanti insya Allah besok itu kita akan masuk di sistematika penulisan tesis ya, sebelum saya menjelaskan Bapak Ibu tentang hipotesis ya, rumusan dan sebagainya. Nah untuk besok itu kita sudah mulai masuk di bagaimana bagaimana membuat desain risetnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya topik, saya sudah masukkan ke Teams ya, untuk Bapak Ibu bisa memasukkan topik risetnya Bapak Ibu di Teams supaya nanti saya sudah bisa memilah-milah dan saya sudah punya bayangan siapa yang akan bimbing Bapak Ibu besok lusa gitu ya. Dan kemudian sudah bisa punya bayangan Bapak Ibu masuk di konsentrasi apa gitu. Nah, dari situ nanti kemudian Bapak Ibu sudah bisa sudah bisa mengembangkan topik yang akan dipilih itu menjadi riset project mini ya. Nah, ketika nanti sampai di Pak Saidkul dia berkembang sampai kemudian di akhir pertemuan Bapak Ibu malah sudah punya laporan mini risetnya ya. Oke. Nah, proposal yang menarik itu adalah ketika waktu Bapak Ibu kasih topik ke saya yang 4 itu idenya itu bisa saya tangkap. Artinya saya tertarik dengan topiknya, kemudian saya bilang yang ini saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya minta 2-4, sebab bisa jadi di antara topik-topik yang Bapak Ibu berikan ke saya, itu sudah pernah dilakukan oleh kakak. Sebenarnya saya selalu menyebutkan angkatan sebelumnya ya. Kalau di S1 itu baru disebut kakak kelas gitu ya. Kalau di S2 saya sebut angkatan sebelumnya. Nah, karena di S2 itu bisa jadi levelnya itu ada yang masih lebih muda juga dari Bapak Ibu ya, atau sebaliknya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dari 2-4 topik yang Bapak Ibu berikan itu saya akan mencoba memilih mana yang menarik gitu untuk diteliti ya. Nah, tapi Bapak Ibu boleh juga misalnya dari 4 yang ditulis itu Bapak Ibu kasih ada salah satu yang warnanya berbeda gitu untuk mengatakan menandai bahwa itu yang saya ingin lakukan. Jadi saya bisa lihat di antara 4 itu Bapak Ibu sebenarnya tertarik kemana ya. Nanti baru saya lihat kalau memang itu topiknya masih menarik silakan. Kalau tidak, ya berarti saya sarankan untuk
ambil topik yang lain yang ada di situ gitu ya. Sampai sini Bapak Ibu pahami maksud saya terkait dengan 2-4 topik yang Bapak Ibu harus masukkan ke Teams hari ini dan besok? Paham. Oke, ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam di dalam membuat proposal ada bagian penting yang kadang dilupakan oleh mahasiswa, yaitu ini, riset-riset sebelumnya, ya. Nah, terkadang riset sebelumnya itu cuman 2-3 artikel, kemudian namanya diulang-ulang terus di dalam penulisan. Itu tidak baik. Di samping itu Bapak Ibu kalau nanti dicek plagiasinya, kalau nama itu diulang-ulang terus, itu tingkat plagiasinya tinggi, ya. Nah, jadi karena nama itu diulang terus kan jadi double nama itu lagi. Nah itu biasanya tingkat plagiasinya menjadi tinggi. Jadi untuk menghindari tingkat plagiasi yang tinggi, Bapak Ibu harus punya banyak bacaan yang berkaitan dengan riset sebelumnya. Walaupun Bapak Ibu tidak baca sampai semuanya, minimal Bapak Ibu membaca abstraknya, Bapak Ibu sudah bisa mengquote hasil risetnya dari penelitian si A, quote lagi dari si B, si C, dan seterusnya. Jadi punya banyak sehingga tidak terlihat kalau itu memplagiasi dari satu nama gitu ya. Nah, kemudian mampu untuk proses pengumpulan data. Tadi sudah saya katakan jangan di zaman pandemik sekarang ini itu sudah banyak cara yang bisa dilakukan